Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari seorang wanita yang bisa dibilang cukup berparas cantik, rela melakukan hal yang tidak semestinya di tempat suci. Akibat perbuatannya tersebut, mereka mendapat konsekuensi yang akan diterima keduanya. Bahkan, wanita itu ketagihan sehingga terjadi sesuatu di bagian perutnya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di sebuah daerah bernama Desa Karanggong yang lebih tepatnya di Bangkalan, Jawa Timur. Ada seorang wanita bernama Hotimah yang sudah berusia sekitar 39 tahun. Di usianya tersebut, Hotimah sudah menikah dengan seorang pria yang tidak disebutkan identitasnya. Dari pernikahannya itu, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Mereka tinggal di rumah sederhana dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, suaminya bekerja dengan giat setiap harinya. Entah apa pekerjaan yang ditekuni suami dari Hotimah ini, namun yang jelas penghasilan yang dia dapatkan sangatlah cukup untuk menghidupi keluarganya dengan layak. Hidup mereka pun serba berkecukupan dan terkadang suami Hotimah masih mau membantu istrinya dalam mengurusi anak-anak serta membantu urusan rumah tangga yang lain. Pernikahan antara Hotimah dan suaminya semula tampak sempurna. Pernikahan mereka diwarnai dengan tawa canda dan mereka pun saling mencintai. Sering sekali Hotimah dan keluarga kecilnya merayakan momen penting keluarga mereka bersama-sama. Mereka berusaha membangun rumah tangga yang baik dan juga harmonis. Tidak jarang juga Hotimah meminta sesuatu untuk dibelikan sang suami, yang jelas akan mengusahakan permintaan tersebut. Di sisi lain, Hotimah juga dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Ia akrab dengan para tetangga di lingkungan tempatnya tinggal. Kebetulan ada tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya yang bernama Soni Syafaat, berprofesi sebagai penjual martabak manis. Sebelumnya, Hotimah ini memang sangat suka martabak manis. Karena jarak antara rumah dan penjual martabak itu dekat, wanita 39 tahun tersebut sering sekali membeli martabak buatan sang tetangga. Iya, sebelum kita bahas lebih jauh permasalahan kasus ini, kita bahas dulu latar belakang dari Syafaat. Jadi, Syafaat ini sudah berusia 25 tahun dan sudah menjual martabak manis selama 3 tahun. Dia dikenal sebagai sosok yang ramah dan pandai melayani pembelinya dengan baik. Tidak hanya itu, Syafaat juga pandai dalam mengolah bumbu martabak manis dan terkadang banyak pelanggan yang memuji hasil buatannya tersebut. Hotimah pun sering meminta sang suami untuk membeli martabak di tempat Syafaat. Singkat cerita, di suatu hari Hotimah ditemani suaminya kembali membeli martabak manis buatan sang tetangga. Namun, entah kenapa, Hotimah memuji Syafaat bahwa martabaknya sangat enak di depan suaminya. Dia juga tidak sungkan menanyakan resep martabak dengan harapan bisa membuat sendiri martabak manis menggunakan resep tersebut. Bahkan, Hotimah sempat meminta nomor handphone Syafaat di depan suaminya sendiri agar bisa bertanya langsung mengenai resep itu. Sang suami merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan menganggap sikap tersebut wajar. Disinilah awal pertemuan antara Hotimah dan sang tetangga. Hotimah sendiri sering menelpon Syafaat untuk menanyakan resep martabak dan tips agar martabaknya tidak gagal. Pria 25 tahun itu pun menjawab pertanyaan Hotimah dengan sopan, sembari menjelaskan apa yang harus dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka ternyata tidak sebatas pertukaran resep martabak saja. Hotimah pun mulai curhat kepada Syafaat tentang masalah yang datang di pernikahannya. Namanya rumah tangga, seharmonis-harmonisnya hubungan suami istri, pasti ada saja masalahnya, entah itu masalah kecil maupun besar. Tapi yang anehnya, setiap ada masalah dengan sang suami, Hotimah justru menelepon Syafaat dan mulai bercerita.
Syafaat yang tidak tahu harus apa, lantas hanya mendengar curhatannya saja. Khotimah merasa nyaman, ia pun nekat mengajak pemuda tersebut untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi. Parahnya, di pertemuan tersebut Khotimah malah mengajak Syafaat melakukan adegan bercocok tanam. Syafaat yang sempat merasa nafsu, tanpa basa-basi menerima ajakan itu. Setiap pertemuan mereka pasti selalu diisi dengan hubungan layaknya suami istri dan tetap melanjutkan walaupun sudah selesai. Wanita 39 tahun itu pun merasa ketagihan. Mengingat umur Syafaat yang masih muda, mereka juga sempat melakukan hubungan terlarang itu di mushola rumahnya karena beralasan tidak tahan. Hingga pada akhirnya, sang suami pun mulai merasa ada yang tidak beres. Belum lagi, ia juga tahu bahwa istrinya sering membuat janji bertemu dengan Syafaat. Karena tidak tahan dengan sikap istrinya, sang suami pun mulai emosi dan marah-marah. Khotimah yang tidak terima diperlakukan seperti itu malah memarahinya balik. Pertengkaran tersebut pun berlangsung beberapa bulan sehingga membuat suami Khotimah memutuskan untuk pisah ranjang saja. Namun, status mereka belum bercerai pada saat itu. Kondisi tersebut malah menjadi kesempatan bagi Khotimah, yang mana dia bisa dengan bebas menjalin hubungan dengan Syafaat. Mereka pun menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih baru. Setiap Khotimah kesepian, ia sering mengajak sang tetangga ke rumahnya. Mengingat rumah Syafaat dan Khotimah jaraknya tidak begitu jauh, jadi gampang jika ia datang dalam kondisi yang sepi. Seperti biasa, setiap pertemuan mereka pasti akan diisi dengan bercocok tanam. Bahkan kejadian ini rutin keduanya lakukan setiap hari hingga beberapa bulan kemudian, yang tidak diinginkan pun terjadi. Ya, Khotimah akhirnya mengandung anak dari sang tetangga. Ia sempat merasa panik, karena saat itu Khotimah masih berstatus istri dan belum berpisah dengan sang suami. Tanpa pikir panjang, wanita 39 tahun itu langsung menghubungi Syafaat untuk meminta pertanggungjawaban. Syafaat yang mendengarkan penjelasan Khotimah langsung kaget karena dia belum siap untuk berkeluarga. Namun, Khotimah terus mendesak agar segera menikahinya, tapi pada saat itu Syafaat malah mematikan teleponnya. Khotimah yang tidak terima diperlakukan seperti itu, ia pun sering mendatangi rumahnya meminta penjelasan yang lebih lanjut. Syafaat pun selalu menghindar hingga ia rela menutup jualan martabaknya lebih cepat dari biasanya. Khotimah yang tidak menyerah mulai bertanya-tanya ke tetangga Syafaat. Di sisi lain, Syafaat yang sudah merasa tidak nyaman dengan perlakuan Khotimah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tidak sampai di situ, ia juga mulai memikirkan rencana jahat untuk Khotimah. Singkat cerita, pada 29 Mei 2023, tiba-tiba Syafaat menelpon Khotimah. Tentu saja Khotimah senang karena orang yang dia tunggu akhirnya memberi kabar. Syafaat pun kurang lebih mengatakan, "Kamu ada waktu tidak? Ada sesuatu yang aku mau bicarakan, nih," ujarnya. Khotimah dengan senang menyuruhnya untuk langsung datang ke rumah. Seperti biasa, datanglah Syafaat ini ke lokasi yang disepakati. Namun sebelum datang ke rumah Khotimah, dia menyiapkan benda tidak pantas untuk memulai rencananya. Sementara itu, Khotimah menitipkan anak-anaknya ke sang ibu. Setelah Syafaat sampai, ia terlebih dahulu menaruh benda tidak pantas itu ke pekarangan rumah Khotimah. Tidak lama kemudian, mereka pun bertemu lagi setelah sekian lama. Dalam kondisi tersebut, Syafaat memintanya untuk sabar dan berjanji akan menikahinya. Khotimah yang mendengarkan perkataan itu jelas merasa senang dan mulai tenang. Hingga pada akhirnya, hal biasa pun mulai terulang kembali. Ya, Syafaat mengajak Khotimah ke mushola. Lalu tanpa basa-basi lagi, mereka melakukan hubungan terlarang. Namun, setelah Syafaat melepas hasrat itu, ia langsung mengambil benda tidak pantas yang sebelumnya ia siapkan dan langsung menyerang Khotimah hingga wafat. Padahal, Khotimah sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Seketika itu juga, Syafaat langsung membawa tubuh Khotimah ke kebun agar tidak ada yang mencurigainya. Setelah itu, Syafaat pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selang beberapa hari kemudian, pada Selasa, 30 Mei 2023, ibu Khotimah, yang bernama Hanifah, berniat untuk bertemu dengan Khotimah. Hanifah membawa anak-anak Khotimah ke rumahnya. Namun, tidak disangka, ketika tiba di rumah Khotimah, tidak ada siapapun di sana. Merasa khawatir, mereka pun mulai mencari-cari sampai ke kebun yang tidak jauh dari rumah. Di sana, Hanifah menemukan sesuatu yang tidak wajar. Benar saja, ia menemukan tubuh Khotimah dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Peristiwa ini mengejutkan warga setempat, termasuk Syafaat sendiri yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kejadian itu langsung dilaporkan ke pihak berwajib.
Petugas polisi segera datang untuk mengamankan tempat kejadian dan membawa tubuh korban ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bekas benda tajam di bagian tubuh Khotimah. Jelas, dalam kasus ini, ada seorang yang sudah terlibat. Keluarga Khotimah sangat berharap agar pelaku segera ditemukan. Singkat cerita, di hari tahlilan Khotimah, Syafaat sempat turut hadir dan ikut tahlilan bersama warga lainnya. Sementara itu, pihak berwajib masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Petugas polisi segera mencari tahu keberadaan suami Khotimah, karena ada kemungkinan dia terlibat dalam kasus ini. Setelah menanyakan informasi ke keluarga, petugas polisi mendapat informasi bahwa Khotimah dan suaminya sudah berpisah sejak lama, namun belum bercerai. Saat suami Khotimah dimintai keterangan, dia mengaku bahwa sudah tidak berhubungan lagi dengan sang istri dan bahkan sudah pindah kota. Dia juga mengatakan bahwa belakangan ini Khotimah lebih sering berbicara dengan pria lain yang tidak lain adalah Syafaat. Pihak berwajib pun langsung mencari informasi lebih lanjut tentang Syafaat. Mereka mendapat informasi dari tetangga bahwa memang benar, antara Khotimah dan Syafaat sering bertemu akhir-akhir ini sebelum kejadian. Akhirnya, petugas polisi memutuskan untuk mengamankan Syafaat terlebih dahulu sebagai terduga pelaku. Setelah mendapat interogasi lebih lanjut, Syafaat akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya sembari mengakui perbuatan tidak layak tersebut. Belum jelas apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada pria muda itu, namun yang pasti ia akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sahabat Nusantara, dari cerita kali ini, kita bisa belajar bahwa hubungan gelap pasti akan berujung pada hal yang buruk. Jangan sampai kenikmatan sesaat menghancurkan hidup kita dan membawa penyesalan seumur hidup, apalagi jika kita masih muda. Cobalah untuk fokus pada pekerjaan dan mencapai kesuksesan yang diimpikan banyak orang. Biarlah kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.